Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya, sehat selalu. Baik, kita lanjut. Pertemuan kita pagi ini membahas tentang besaran dan satuan, yaitu silakan dibuka buku dikta tanda halaman 22. Besaran dan satuan. Cobalah Anda ukur panjang, lebar, dan tinggi buku Anda menggunakan mistar. Berapa hasilnya? Tentu hasilnya akan berbeda antara satu buku dan buku lainnya. Misalnya, buku pertama panjangnya 20 cm, kemudian lebarnya 15 cm dan tebalnya 4 cm. Di sini panjang, lebar, tinggi buku yang Anda ukur tersebut dalam fisika merupakan contoh-contoh besaran. Sementara itu, angka 20, 15, 4 menyatakan besar. Jadi besaran itu besarnya berapa? Nilainya berapa? Itu maksudnya. Oh, nilainya 20. Oh, nilainya 15. Oh, nilainya 4. Kan menyatakan besarnya sekian. Saya lanjut. Dari besaran tersebut dinyatakan dalam satuan sentimeter. Dengan demikian, besaran adalah, ini. Apa arti besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan adalah ukuran satuan besaran. Ini sentimeter termasuk satuan, panjang, lebar, tinggi termasuk besaran. Saya lanjut. Banyak besaran-besaran dalam fisika, akan tetapi secara umum besaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Ini pokok dan turunan dibagi menjadi dua. Untuk lebih memahami, pelajari bahasan berikut ini. 1. Besaran pokok dan turunan. Setiap besaran memiliki satuan yang berbeda sesuai dengan yang telah ditetapkan. Besaran dalam fisika dikelompokkan menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Ini besaran pokok dan besaran turunan. A. Besaran pokok. Besaran pokok adalah, ini sudah dijelaskan di sini. Besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada besaran lainnya. Dia berdiri sendiri, tidak bergantung lainnya. Terdapat berapa besaran itu yang berdiri sendiri? 7. Berarti ada 7 besaran pokok yang telah ditetapkan, yaitu massa, ini massa, kemudian panjang, ini panjang, kemudian kuat arus, ini kuat arus atau arus listrik, kemudian ini waktu, kemudian temperatur atau suhu, intensitas cahaya, ini intensitas cahaya, dan ini adalah jumlah
zat. Ada 7 besaran pokok. Nah ini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, satuannya bagaimana? Tadi sudah dijelaskan, satuan adalah ukuran. Nah ini, satuan adalah ukuran suatu besaran. Itu sudah dijelaskan tadi. Apa panjang ukuran suatu besarannya? Meter. Satuannya meter. Masa apa? Kilogram. Waktu apa? Detik atau second atau sekon. Kuat arus ampere. Suhu Kelvin. Intensitas cahaya kandela. Jumlah zat adalah mol. Kemudian lambang. Lambang dari mana? Lambang dari satuan. Nanti ada dimensi berbeda ya. Bukan ini adalah terkait dengan satuan ya, terkait dengan satuannya ini. Nah ini dari satuannya. Nah ini. Kemudian kilogram hanya singkatan saja, diambil huruf depan. Nah ini M, meter. Kilogram K sama G. Kemudian sekon S ini. Kemudian ampere A ini. Kemudian Kelvin K di sini. Nah, kandela ini CD untuk membedakan dengan apa? Kelvin, dan mol bukan M tapi mole. Kalau M sama di sini ya. Lanjut berikutnya. Oke. Ada tambahan di sini. Di sini belum jelas. Saya lanjut tadi, maaf. Nah, ada 7 besaran pokok tadi. Selain itu terdapat 2 besaran tambahan yang tidak memiliki dimensi yang tadi saya jelaskan. Masing-masing besaran memiliki dimensi. Nanti saya bahas lagi terkait dengan dimensi. Ini masih terkait dengan besaran dan satuan. Nanti dimensi pada subbab lagi ya. Lanjut, tapi masih di bab ini. Lanjut berikutnya. Jadi 2 besaran tambahan ini tidak memiliki dimensi. Yaitu apa besaran itu? Ada yang namanya sudut datar dan sudut ruang ya. Sudut datar dan sudut ruang ini ya. Sudut datar dan sudut ruang. Ini. Saya beri tanda dulu. Nah ini sudut datar dan sudut ruang. Satuan dan lambang satuan dari besaran pokok. Nah tadi sudah jelaskan, ada pada tabel ini ya. Nah ini lambangnya, lambang satuan bukan dimensi. Saya lanjut berikutnya. Nah ini tabel untuk 2 besaran tambahan. Berikut satuannya tapi tak punya dimensi. Ini tak punya lambang dari satuan ini, yaitu sudut datar dan sudut ruang. Tadi sudah saya jelaskan. Nah ini untuk radian diambil di sini sudut ruang. Nah ini. Kemudian steredian S sama R. Nah ini. Oke, saya lanjut berikutnya. Besaran turunan B ya. Besaran turunan adalah, sudah dijelaskan di sini, besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Jadi besaran pokok berdiri sendirian dia. Yang ini dia tidak sendiri, dia butuh teman karena dia diturunkan dari beberapa. Berarti dia gabungan dari beberapa besaran pokok yang 7 tadi. Masih ingat apa tadi? Panjang, massa, apalagi waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah oke. Sekali lagi tolong dihafalkan ya. 7 besaran pokok itu. Berikut satuannya ya. Dan dipahami. Lanjut berikutnya. Lagi terkait besaran turunan.
Sebagai contoh, besaran turunan adalah volume. Volume sebuah balok adalah panjang, lebar, tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi, ya toh? Volume lah. Panjang, lebar, dan tinggi adalah besaran pokok tadi. Apa? Besaran apa? Panjang. Besaran panjang, lebar satuannya juga meter, termasuk besaran panjang. Tinggi satuannya juga meter, berarti termasuk besaran panjang. Tapi ada temannya beberapa, ada 3 besaran ya. Berarti dia tersusun dari beberapa besaran pokok, meski dia sama panjang tapi kan ada 3, berarti dia termasuk besaran turunan. Dengan kata lain, volume diturunkan dari 3 besaran pokok yang sama, yakni panjang. Jelas? Lanjut berikutnya, contoh lain dari kelajuan. Nah, apa tuh kelajuan? Gak usah pusing dengan fisika. Kelajuan itu Anda alami sehari-hari. Anda motor, Anda gas, gue lajunya kencang, Anda rem, ada lampu merah, lajunya apa? Pelan, melaju pelan. Berarti terkait apa? Jarak dibagi waktu. Di mana ini? Ada di, ayo, di mana jarak per waktu? Jarak per waktu itu sebenarnya ada di speedometer Anda ya. Kelajuan itu ada di speedometer Anda. Nah, tulisannya apa di speedometer itu? Yang bulat, ya macam-macam sih ya. Ada yang beda-beda bentuknya tergantung mobil atau motornya ya, yang ininya, mereknya atau apanya lah. Nah, ini ada namanya kelajuan itu di speedometer. Nah, ini menunjukkan ada tulisannya biasanya apa satuannya? Meter per sekon. Tapi kalau di speedometer enggak, ini kilometer per hour gitu ya, atau kilometer per jam. Nah, ini satuan di speedometer. Nah, ini tergantung ini. Jadi kalau Anda lajukan gas gitu ya, maka jarumnya menunjuk ke cepat ya, 60 mungkin. Kalau Anda pelan, saya santai aja, jamnya masih lama, saya sambil menikmati, maka lajunya pelan, bisa 20. Nah, itu di speedometer. Satuannya ini meter per sekon SI nya. Kalau di speedometer pakai kilometer per jam. Nah, lanjut berikutnya. Kelajuan berarti diturunkan dari besaran apa? Meter berarti panjang, sekon waktu, panjang dan waktu. Nah, ini kan panjang dan waktu. Berarti dia dari beberapa gabungan besaran pokok, panjang dan waktu. Nah, gitu. Selain memiliki satuan yang diturunkan dari satuan besaran pokok, besaran turunan juga ada yang memiliki nama satuan tersendiri. Beberapa contoh besaran turunan dan satuannya ditampilkan di bawah ini. Nah, ini gaya punya sendiri dia. Nah, Newton, energi Joule, kemudian daya watt. Ini penemu ya. Tekanan Pascal, namanya Pascal. Gaya yang menemukan gaya ini Newton, hukum Newton. Frekuensi Hertz penemunya. Muatan listrik, penemu muatan adalah Coulomb. Kemudian beda potensial volt, hambatan listrik Ohm. Ini satuan tersendiri. Sebenarnya ini gabungan ya. Gabungan dari beberapa besaran pokok. Nah, nanti ini setara dengan apa? Nah, ini setara dengan beberapa besaran pokok. Apa saja nanti dikupas lebih dalam. Ini lambangnya sekarang. Newton lambangnya N, Joule lambangnya J, Watt lambangnya W, Pascal PA, Hertz HZ,
kolom, C besar, volt, V besar, ohm, seperti ini. Lanjut berikutnya. Kapasitas kalor, farad, flux magnet, Weber, induksi magnetik, Tesla, induktansi Henry, flux cahaya, lumen, kuat penerangan adalah lux. Nah, ini simbolnya. Kita lanjut berikutnya yang nomor 2 tentang satuan. Ada 2 macam sistem satuan yang sering digunakan dalam fisika dan ilmu teknik, yakni sistem metrik dan sistem Inggris. Satuan yang akan dibahas dalam materi ini adalah sistem metrik saja. Sistem metrik kali pertama digunakan di negara Prancis yang dibagi menjadi 2 bagian, yakni sistem M singkatan meter, K singkatan kilogram, dan S singkatan sekon, maka dikenal dengan sistem MKS. Sederhana kan? Tidak susah. Anda itu sebenarnya fisika itu dikira susah karena bingung dengan simbol-simbol, padahal ini penjelasannya seperti mudah sekali ya. Jadi saya harap Anda saya ajar seperti ini suka ya terhadap fisika, karena fisika itu mudah sebenarnya. Dalami dia, maka dia akan mudah Anda taklukkan. Jangan dilihat sekilas atau covernya saja, pelajari lebih dalam, pelajari isinya, maka di situ Anda akan dapat ilmunya. Lanjut ya, untuk motivasi kalian bahwa fisika itu mudah, itu aja. Kemudian yang kedua adalah C, singkatan dari centimeter atau sentimeter, G gram, dan S adalah second atau sekon, CGS. Bingung ada SMP, MKS, CGS mumet, padahal mudah sekali ya. Makanya kupas dalamnya biar tahu isinya ya. Lanjut berikutnya. Akan tetapi Satuan Internasional menetapkan sistem MKS sebagai satuan yang dipakai untuk 7 besaran pokok tadi ya. Lanjut berikutnya, penetapan beberapa satuan yang sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa 7 besaran pokok harus Anda hafal dan harus Anda pahami. Sedangkan yang akan kita bahas ini penetapan beberapa satuan panjang hanya sebatas wawasan, tidak perlu dihafalkan ya, hanya sebatas tahu, oh ternyata penetapan panjang itu awalnya begini, begitu saja ya. Oke, kita mulai. Penetapan satuan panjang. Kali pertama, 1 meter didefinisikan sebagai jarak antara 2 goresan yang terdapat pada kedua ujung batang platina iridium pada suhu 0 derajat Celcius yang disimpan di Sèvres dekat Paris. Batang ini disebut meter standar. Meskipun telah disimpan pada tempat yang aman dari pengaruh fisik dan kimia, meter standar ini akhirnya mengalami perubahan panjang walaupun sangat kecil. Pada 1960, 1 meter standar didefinisikan sebagai jarak yang sama dengan sekian kali riak panjang gelombang cahaya merah jingga yang dihasilkan oleh gas kripton. Sebatas pengetahuan ya, nggak usah dihafalkan. Lanjut. Beberapa penetapan satuan di sini. Berikutnya adalah penetapan satuan massa. Untuk sekedar informasi atau wawasan. Lanjut. Kilogram standar adalah sebuah massa standar, yakni massa sebuah silinder platina iridium yang aslinya disimpan di Sèvres dekat Paris. Di kota Sèvres terdapat tempat kantor internasional tentang berat dan ukuran. Selanjutnya, massa kilogram standar disamakan dengan massa 1 liter air murni
pada suhu 4 derajat Celcius. Berikutnya C. Penetapan satuan waktu. Satuan waktu dalam SI adalah detik atau second. Pada awalnya, 1 detik atau 1 second didefinisikan sebagai 1/sekian 86.400 hari matahari rata-rata. Oleh karena 1 hari matahari rata-rata dari tahun ke tahun tidak sama, standar ini tidak berlaku lagi. Pada 1956, second standar ditetapkan secara internasional, yakni 1 second sama dengan 1/sekian lamanya tahun 1900. Akhirnya pada 1967 ditetapkan kembali bahwa 1 second adalah waktu yang diperlukan atom cesium untuk bergetar sebanyak sekian kali. Berikutnya, penetapan satuan yang lain, yaitu penetapan satuan arus listrik. Untuk wawasan ya, tidak apa-apa kita baca. Arus listrik yang diukur memiliki satuan ampere. 1 ampere didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik 1 kolom. Dalam kurung, 1 kolom sama dengan 6,25 kali 10 pangkat 18 elektron kurung tutup yang melewati suatu penampang dalam 1 sekon. Berikutnya penetapan satuan suhu. Sebelum 1954, titik acuan suhu diambil sebagai titik lebur es pada harga 0 derajat Celcius dan titik didih air berharga 100 derajat Celcius pada tekanan 76 cm Hg. Kemudian pada 1954 dalam Kongres Perhimpunan Internasional Fisika diputuskan bahwa suhu titik lebur es pada 76 cm Hg menjadi T sama dengan 273,15 Kelvin dan titik didih air pada 76 cm Hg menjadi T sama dengan 373,15 Kelvin. Berikutnya wawasan tentang penetapan satuan intensitas cahaya. Sumber cahaya standar kali pertama menggunakan sumber cahaya buatan yang ditetapkan berdasarkan perjanjian internasional yang disebut sebagai lilin. Pada 1948 ditetapkan sumber cahaya standar yang baru, yakni cahaya yang dipancarkan oleh benda hitam pada suhu titik lebur platina dalam kurung 1773 derajat Celcius kurung tutup yang dinyatakan dengan satuan kandela. Satuan kandela didefinisikan sebagai benda hitam seluas 1 meter persegi yang bersuhu titik lebur platina kurung buka 1773 derajat Celcius kurung tutup. Benda ini akan memancarkan cahaya dalam arah tegak lurus dengan kuat cahaya sebesar 6 kali 10 pangkat 5 kandela. Demikian wawasan terkait beberapa penetapan satuan dalam fisika. Semoga menambah wawasan kita. Berikutnya, faktor pengalih. Dalam sistem internasional, faktor pengalih dari sebuah besaran pokok dengan besaran pokok yang lainnya adalah sama. Contoh untuk besaran panjang dan besaran massa, yakni seperti pada tabel berikut. Tabel 1.5, contoh faktor pengalih panjang dan massa. Pengalih besaran panjang seperti di SMP sudah ya, kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, mili. Karena panjang, maka di sini kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ini biasanya disingkat seperti ini.
Nah, ini begini biasanya. Oke, ini biasanya kilo, yang tangga itu kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, dan mili. Ini biasanya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, untuk massa juga gitu, kilo, hekto, deka, gram, desi, senti, dan mili. Karena massa kita pakai gram, berarti kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Satuan-satuan panjang dan massa tersebut telah Anda pelajari di sekolah dasar, SMP. Ini penekanannya di SMA. Harus hafal. Kalau turun dikali, kalau naik dibagi. Kalau turun pangkatnya positif, kalau naik pangkatnya negatif. Jadi kalau turun pangkatnya positif, kalau naik pangkatnya negatif. Faktor pengalih lainnya yang akan didapatkan dalam pengukuran yakni pada tabel berikut. Ini ada yang lebih di sini, tabel 1.6 faktor pengalih dalam SI. Di sini ada, tadi sudah ada kilo, ya toh? Nah, ini kalau naik mega, naik lagi giga, naik lagi tera. Kayak Anda punya flash disk, berapa giga? Oh, aku beli yang 32 giga, harganya sekian puluh ribu. Nah, berapa itu pangkatnya? Ternyata pangkatnya 9, ya. Jadi kalau aku punya hard disk 1 tera, 1 tera pangkatnya berapa? 12. Nah, hard disk harganya 850.000, ada yang 800. Nah, ini ternyata menyimpan byte atau memori sekian. Jadi 1 kali 10 pangkat 12 byte. Nah, itu ya. Kemudian ini naiknya ya. Naiknya kilo mega. Ini naik ya, kilo mega ini naik. Sekarang kalau turun, ini mili. Mili itu turun. Mili pangkatnya min 3, mikro min 6, nano. Jadi teknologi nano, teknologinya sangat bagus karena dengan sekian pangkat sekian bisa terlihat gitu ya. Kemudian pico turun lagi, femto pangkat min 15, dan atto pangkat 18. Jadi mohon yang ada di sini semuanya dihafalkan, dipahami, terutama yang ini juga harus dipahami, harus dihafalkan semua. Pangkat ini harus hafal ya. Ini kalau nggak bisa ini susah nanti ya. Kita lanjut berikan. Saya bilang dihafalkan, insya Allah fisika itu mudah. Nah, ini ada contoh penggunaannya sebagai berikut. 1 pikometer, mana piko? Nah, ini berarti pangkatnya min 12, ditulis pangkatnya min 12 meter. 1 mikro, min berapa mikro? Min 6. Jadi 1 kali 10 pangkat min 6 meter atau gram atau apalah. Megahertz, mega mana? Ini mega min 6. Positif 6. Kemudian giga, nah ini 10 pangkat 9. Lanjut berikutnya. Nah, ini pada materi esensi kita yaitu besaran, satuan, dan dimensi. Yaitu di sini kita akan pelajari dimensi ya, dimensi. Dalam fisika ada 7 besaran pokok, sudah tadi ya, panjang, massa. Nah, ini diperjelas lagi, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, ini
yang berdimensi dan dua besaran pokok tambahan yang tidak tadi sudah dijelaskan ya, dimensinya tidak ada untuk yang tambahan. Semua besaran dapat ditemukan dimensinya jika dimensi sebuah besaran diketahui, kecuali yang tadi ya, yang tambahan. Jika dimensi sebuah besaran diketahui, dengan mudah dapat diketahui pula jenis besaran tersebut. 7 besaran pokok yang berdimensi, nah ini harus dihafalkan juga. L ini dari ini, depannya kan panjang. Panjang itu bahasa Inggrisnya apa? Panjang bahasa Inggrisnya long ya, long. Diambil huruf depan dari bahasa Inggris long. Nah ini diambil L ya. Kemudian di sini mesh, diambil huruf depannya M. Kemudian waktu time, diambil huruf depannya. Arus listrik ampere, I ya, satuannya ampere, simbolnya I. Kemudian suhu theta, intensitas cahaya J, dan jumlah zat adalah N. Yang penting sekali diingat itu 3 ini, long, mass, and time. Apa? Long, mass, and time. Nah ini bisa Anda breakdown ke sini, ke awal tadi, supaya masuk ke esensi tadi. Nah langsung dituliskan di sini dimensinya supaya lebih tepat ya, artinya langsung ke dimensi supaya tidak dempuk, artinya bingung ya, dimensi, maaf, dimensi ya. Ini apa tadi? Massa, dimensinya long. Kemudian massa mass M, kemudian waktu adalah time. Nah ini 3 ini hati-hati, ini yang sering sekali keluar, long, mass, and time. Apa? Long, mass, and time, LMT, lemot. Itu untuk jembatannya ya. Ampere tadi apa? I. Kemudian ini suhu theta ya, ini intensitas cahaya J, kemudian ini N. Nah ini I besar ya, tidak I kecil ya. Dimensi itu dituliskan huruf besar tebal, atau kadang ada diberi tanda begini, misalnya long kasih begini, atau kadang ditebal gini. Ini ya, pokoknya beda lah dengan huruf ini karena dia sebuah dimensi gitu ya. Long, mass, and time alias lemot ya. Takut saya apa? Perlu diingat, perlu disikapi, perlu analisis lebih jeli di sini terkait dengan M. Hati-hati. M ini lambangnya dari ini, satuan, bukan dimensi. Jadi makanya saya tadi dari awal bilang hati-hati ya dengan dengan lambang satuan ya, lambang satuan ini. Ini biasanya Anda kalau nyebut ini langsung M gitu, padahal di sini M itu dari massa. Jadi ingat, dimensi itu diambil dari bahasa Inggrisnya. Jadi jangan ini langsung lambangnya M, kini langsung M dimensinya, jangan ya. Itu stressing saya atau penekanan saya di situ, yaitu pada panjang. Biasanya langsung ada M, panjang itu long ya, L. Yang M itu mass ya, itu. Kita lanjut berikutnya. Kayak mana tadi? Belum. Oke, sampai sini ya. Oke, dimensi suatu besaran menunjukkan bagaimana cara besaran tersebut tersusun oleh besaran-besaran pokok. Besaran pokok tambahan adalah sudut datar dan sudut ruang. Masing-masing memiliki satuan radian dan steradian tetapi tidak berdimensi. Sudah dijelaskan di awal tadi. Ini ada contoh soal solusi cerdas, yaitu di sini ada Leptanas tahun 2004, tidak apa-apa ya, jadul tapi ini penting sekali. Suatu besaran yang memiliki dimensi ini apa? Besaran apa ini? Nah, untuk mengetahui seperti ini tidak serta-merta D, tidak begitu, A, tidak begitu, salah, betul, tidak, harus paham ya. Jadi ini syarat dengan istilahnya hafalan, rumus, dan pemahaman yang mendalam ya. Jadi ini harus hati-hati di sini. Oke, saya
Perjelas di sini. Baik, untuk gaya langkah awal Anda harus tahu gaya itu adalah rumusnya adalah massa kali percepatan. Massa itu satuannya apa? Kilogram. Percepatan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kemudian kita masuk ke dimensi. Dimensi dari massa, ayo hati-hati. Kilogram. Ini percepatan meter. Meter, kilogram itu mass. Berarti M. Meter, jangan M, hati-hati. Ini adalah satuan dari panjang. Panjang itu long. Ya, hati-hati di situ, betul-betul hati-hati ya, long. Sehingga dimensinya adalah L. Long. Kemudian sekon itu adalah time. Hati-hati, ini sekon itu adalah time. Sehingga ini time pangkat 2. Sehingga jadinya apa? M kali L per T pangkat 2. Berarti kalau ditulis ke atas, berarti M L T pangkatnya jadi negatif. Nah ini. Oke, ini. Ini gaya. Lanjut berikutnya untuk momentum. Mana ini saya ini? Momentum saya kasih biru ya supaya beda ya. Oke, momentum sekarang saya ke bawah untuk momentum. Momentum rumusnya adalah apa? Iya, massa dikali kecepatan. Massa satuannya adalah kilogram, jangan M ya. M massa mass. Nah, ini masih jadi langkah pertama itu rumus. Ini langkah pertama rumus. Langkah 1, ini langkah kedua. Ini langkah 1, ini langkah 2. Apa langkah 2? Satuan. Berarti ini langkah 3 apa? Dimensi. Jadi deh. Nah, ini sekarang kita juga langkah ke-1 ini rumus. Ini satuan. Apa kecepatan? Ini percepatan meter per sekon kuadrat. Yang ini? Iya, meter per sekon. Bu kok tahu Bu? Rumusnya momentum ini. Nah, ini udah di SMP ya. Kalau belum tahu buka-buka ya. SMP kalau susah buka-buka Mbah Google banyak ya. Cari Mbah Google ya. Atau di buku saya juga ada itu yang buku lain ya, tapi enggak di sini ya. Coba cari-carilah di buku lain, enggak apa-apa. Oke, kilogram. Kemudian langkah ketiga langsung dimensi mass. Hati-hati ya. Ini long ya. Long dan di sini adalah time. Maka jadinya M kali L per T. Apa jadinya? Iya, ML T pangkat min 1. Oke, jadi kan ini ya biru. Saya tarik biru. Oke. Sekarang masuk daya. Di mana saya daya ini? Daya itu power ya. Daya ke bawah aja ya. Bawah aja. Coba saya masukkan di sini baru daya. Masukkan daya. Saya tulis daya ya. Nah, tulis dulu daya. Oke. Daya, rumusnya daya. Kita punya daya. Daya itu ada power, kekuatan. P. Ini P adalah energi. Ya, kita punya daya, energi persatuan waktu. Ini rumusnya. Energi pakai energi apa? Kita pakai energi potensial Bu. Apa energi kinetik boleh pakai MGH, megah ya. GH per T. M apa M? Massa. Satuannya M itu adalah massa. Kemudian ini percepatan.
kecepatan. H itu tinggi. Nah, tinggi. Kemudian di sini T waktu. Nah, sekarang kita kupas satu-satu. Massa satuannya ya kilogram. Percepatan satuannya, ayo tadi sudah apa? Meter per sekon kuadrat. Kemudian tinggi meter. Kemudian per waktu, taruh bawahnya aja enggak apa-apa. Waktu sekon. Seperti ini. Kita masuk dimensi. Kilogram, mass, massa. Panjang L. Panjang lagi L. Waktu lagi T pangkat 2. Waktu lagi T pangkat 1. Nah, kita sederhanakan. Maka di sini M, kemudian L kali L pangkat 2, T-nya pangkat berapa? 3. Nah, kita tulis semua ke atas, berarti M, L, T pangkat min 3. Karena ke atas maka jadi negatif. Hati-hati ya anakku ya. Kita cek di sini MLT pangkat min 3, betul enggak? MLT pangkat min 3, ML2 T pangkat min 3. Nah, ini L-nya lupa, ini kurang. ML-nya berapa? 2 ya. Nih. Nah, tik. Nah, oke. Lanjut berikutnya. Apa ini? Tekanan. Penuh tekanan hidupnya karena banyak apa? Beban, jadi stres ya. Ya begitu memang, ini fisika begitu sama. Ini tekanan itu bahasa fisikanya stres karena banyak beban itu gaya beban karena luasan penampangnya kecil. Nah, ini F per A, ini adalah gaya, yang ini luas penampang. Kayak di leher itu berat gitu ya kalau banyak tugas ya. Iya, nah ini gaya itu, ini banyak tugas, ini lehernya kecil luasnya, gayanya pikiran nggak digarap-garap ya, beban aja, makanya digarap ya, kerjakan ya, ada tugas kerjakan sebisanya. Kalau belum bisa di video kan ada ya, insya Allah saya beri contoh soal ya, dibuka ya. Oke, motivasi aja. Oke, lanjut berikutnya gaya apa tadi, kayaknya sudah gaya punya dimensi. Nah, ini kita ambil yang sudah jadi, ada gaya MLT pangkat min 2. Kita ambil yang sudah jadi biar enggak begitu berarti MLT pangkat min 2. Kita tulis MLT pangkat min 2. Merah enggak apa-apa ya. M L T pangkat min 2 ini punyanya gaya, sudah tadi nih gaya. Sekarang kita cari yang luas. Pas kita cari luas, dimensi dari luas. Luas itu panjang kali lebar. Panjang itu satuannya meter, lebar juga meter. Oke, berarti meter pangkat 2. Nah, meter dimensinya long ya, long pangkat 2. Jangan M itu mass ya, makanya hati-hati. Berarti per apa? L pangkat 2. Nah, punyanya siapa ini tadi? Luas. Ini punyanya luas. Maka jadinya ke sini ya. Garis di sini. Maka tekanan ini mulai lelah berarti ini. Nah, tekanan sama dengan, saya tulis lagi, M L T pangkat min 2 per L pangkat 2. Kita sederhanakan, L dibagi L, iya, L pangkat berapa? Min 1 ya, kan ke atas. 1 min 2, T min 2. ML min 1, T min 2. Kita cek. Betul ya, ML min 1, T min 2. Sekarang kita lanjut yang E, energi. Semangat ya anak-anakku, terus semangat. Energi, sesusah apapun kita jalani ya.
energi. Kita pakai energi, tadi sudah ada ini, energi apa? Energi potensial, nggak apa-apa, M G H, langsung aja. Massa, ya tadi sudah kan, massa, jelas lagi nggak apa-apa. Massa percepatan, kemudian H adalah tinggi. Oke, kita tulis bawahnya aja. Massa satuannya kilogram, percepatan meter per sekon kuadrat, tinggi apa? Meter. Ya, berarti apa? Dimensi kilogram mass ya. Ini long pangkat 2, long kali long kan, mm, berarti long pangkat. Nah, ini mulai lelah ini berarti. Bercanda ya. Ini long pangkat 2, kemudian per S pangkat 2. S itu sekon, berarti T pangkat 2. Maaf, urek biar T pangkat 2. Berarti berapa ini? M L pangkat 2, iya, T pangkat min 2, T pangkat min, geser. T pangkat min 2, ini min 2. Oke, T ML 2, T min 2. Kita cek ini tadi. Betul ya. Berarti semua sudah kita ambil satu-satu. Yang sesuai mana? ML min 1, T min 2. Nah, ini kanan jawabannya D. Jadi anak-anakku untuk menjawab satu ini begitu berliku dan mendaki ya. Jadi harus pelan-pelan, fokus. Saya yakin anak-anak saya bisa. Selanjutnya berikutnya, contoh 1.1. Diketahui sebuah persamaan X sama dengan VT plus setengah AT kuadrat. Jika V memiliki satuan meter per sekon, T memiliki satuan sekon, dan X memiliki satuan meter, tentukan satuan dari A. Ini yang tanya A. Diketahui V meter per sekon, X meter, T sekon. Ditulis persamaannya X VT setengah AT kuadrat, breakdown dari sini ya, plak gitu. X masukkan meter, masukkan plak. V masukkan meter per sekon, plak. T sekon, plak. Tinggal masukkan akar. Setengah A-nya tidak karena yang dicari, T-nya masukkan sekon kuadrat. Maka ini sekon dengan sekon kecoret, tinggal M. Kemudian 1 kali A kali S kuadrat, maka S kuadrat kali A per 22 ini sebuah konstanta, tidak digunakan tidak apa-apa karena kita satuan bisa ditulis MS kuadrat kali A seperti ini. M sama dengan M-nya tidak ditulis, berarti S kuadrat kali A yang tadi saya bilang. M-nya tidak ditulis, Bu. Kenapa? Ini kan harus sama dengan M. Gedang goreng 2, gedang goreng 2 juga konstanta. Tidak perlu ditulis ya. Maksud saya tidak ada gedang goreng di sini, hanya menyamakan saja. Oke, berarti ini ditulis S kali A sama dengan M. Nah, S kali A sama dengan M, S-nya kuadrat ya. Oke, berarti apa? A di sini maka M per S kuadrat ketemu. Jadi satuan dari A adalah M per S kuadrat. Apa satuan apa ini? Percepatan A, acceleration. Jadi bahasa aksel, sekolah saya apa? Aksel dipercepat. SMA 1 tahun 6 bulan, itu aksel namanya ya. Percepatan. Oke, lanjut berikutnya, materi konversi satuan. Ada kalanya ketika Anda ingin melakukan operasi suatu besaran, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian, Anda akan mengalami kesulitan dalam melakukannya dikarenakan satuan dari besaran yang tidak sejenis atau tidak sama. Misalnya Anda menjumlahkan dua besaran kelajuan 72 km per jam ditambah 30 meter per sekon, tidak sama, tidak boleh langsung hasilnya 72 ditambah 30 adalah begini, berarti ini
tambahkan di sini, berarti berapa ini ya? Oh 102 loh, satuannya apa? Oh pakai kilometer, enggak boleh ya, bukan seperti itu, harus disamakan. Disamakan yang mana ini, kilometer per jam atau meter per sekon? Maka kita pakai yang SI ya, yang meter per sekon. Maka penjumlahan tersebut tidak dapat Anda lakukan sebelum Anda konversi. Konversi itu merubah salah satu satuan dari besaran yang satu ke besaran yang lain. Nilai 72 km per jam dapat Anda konversi menjadi meter per sekon. Nah, yang dirubah adalah yang 72. Kenapa? Karena yang 72 km per jam belum satuan SI. SI itu yang mana, Bu? Yang 7 besaran pokok tadi. Meter, sekon, long, mass, and time. Tadi apa? Longnya meter, mass kilogram, time-nya sekon. Nah, berarti ini. Nah, ini meter per sekon yang betul, maka bukan yang betul, yang SI, standar internasional, maka ini yang dirubah. Nah, cara merubahnya, 1 kilometer tadi sudah ada di sana, saya jelas tadi di sini pakai tangga seperti SMP tadi. Nah, ini kilometer, hektometer, dekameter, meter. Nah, ini kilometer mau ke meter, Bu. Turun apa naik? Turun. Berarti pangkatnya positif. Turun berapa? 1, 2, 3. Berarti nolnya nambah 3, Bu. Seperti itu. Jadi sudah saya jelaskan di situ, maka tinggal nambah di sini. Nah, ini nolnya 3. Kalau jam bagaimana, Bu? Nah, kalau jam Anda pakai detik ke menit, menit ke jam. Jadi seperti ini. 1 menit sama dengan 60 detik, gitu ya. 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti 1 jam sama dengan berapa? 60 kali 60 detik. 6 kali 6, 36. Anak-anak biar jawabnya 360. Salah loh. Yang betul 6 kali 6, 36. Nolnya beri 2, tung, tung. Bukan 360, tapi 3600 detik atau second di sini ya, second. Kemudian setelah itu kita masukkan 72 km berarti menjadi meter. Nolnya 3, sekon ini tadi, terus dicoret jret 72 dibagi 36, ini ketemu 2 dibagi 36, 2 dibagi 36, 1, berarti 2 sama 0 di sini 20. Baru bisa dijumlah karena satuannya sama. Berarti hasilnya 50 meter per sekon. Tidak boleh 72 ditambah 30, 102, tidak boleh. Demikian materi pertemuan pada kali ini terkait dengan besaran satuan dan dimensi. Semoga bermanfaat.